selamat sore. Saya Bu Eunike, dosen Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan beberapa proyek profil desa yang dibuat oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Nusantara PGRI dalam kegiatan kuliah praktisi mengajar. Mari kita saksikan bersama. Terpencil bukan berarti tidak maju. Jika kamu ingin mengetahui jawabannya, maka datanglah kemari di Desa Pajeng. Terletak sejauh 40 km dari alun-alun Bojonegoro, Desa Pajeng merupakan bagian dari Kecamatan Gondang, yakni kecamatan yang terletak di ujung paling selatan dari Kabupaten Bojonegoro. Desa Pajeng ini berbatasan langsung dengan Kota Angin, atau biasa disebut Kabupaten Nganjuk. Secara geografis dapat dideskripsikan, Desa Pajeng berbatasan dengan Perum Perhutani di sebelah selatan, Desa Kedung Sumber di sebelah utara, Desa Gondang di sebelah barat, dan Desa Sumber Soko di sebelah timur. Desa Pajeng memiliki luas wilayah 3.261 hektar yang meliputi permukiman, persawahan, lembaga pendidikan, kantor desa, lapangan, pasar, pemakaman umum, dan infrastruktur lainnya. Dengan jumlah penduduk sekitar 4.132 jiwa dengan 1.360 kepala keluarga. Desa Pajeng ini juga dibagi menjadi 3 dusun yang terdiri dari Dusun Pajeng, Dusun Dodol, dan Dusun Bulujiwo. Iklim yang ada di Desa Pajeng ini adalah tropis, di mana sangat mudah untuk aktivitas pertanian dengan kualitas kesuburan tanah yang sangat bagus. Mayoritas warga Desa Pajeng sebagai petani bawang merah dan berbagai tanaman lainnya. Faktor pendukung warga Desa Pajeng memilih sebagai petani karena di Desa Pajeng sendiri memiliki sumber mata air yang sangat melimpah. Hal tersebut membuat para petani tidak kebingungan untuk mengairi area persawahan saat musim kemarau tiba. Selain pertanian, warga Desa Pajeng juga bermata pencaharian sebagai pedagang. Seperti desa-desa pada umumnya, Desa Pajeng memiliki fasilitas kesehatan, yaitu berupa puskesmas, dan digunakan sebagai pelayanan utama kesehatan Desa Pajeng. Lalu, terdapat juga PKK dan lembaga pendidikan lainnya. Ada beberapa lembaga pendidikan di Desa Pajeng, yaitu 3 SD, 1 MI, 1 TK, 1 PAUD, dan 1 SMP yang merupakan satu-satunya lembaga pendidikan SMP yang berada di Desa Pajeng. Lembaga adat di Desa Pajeng ini hanya ada beberapa orang saja yang terlibat dalam lembaga tersebut. Orang yang sudah setengah sepuh yang bisa memimpin dan dilakukan secara turun-temurun. Tidak sembarang orang dapat masuk ke dalam punden tersebut. Adat sedekah bumi atau warga Desa Pajeng lebih mengenalnya dengan istilah nyadranan. Ini adalah acara rutin yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, yang bertujuan untuk mengucapkan rasa syukur warga Desa Pajeng dalam hasil panen. Sektor pendapatan APBD Desa Pajeng tidak terlepas dari pemerintah. Selain dari pemerintah, pendapatan tersebut juga diperoleh dari tanah kas desa dan pasar. Tanah kas desa ini biasanya warga Desa Pajeng menyebutnya dengan sawah bengkok. Kemudian pendapatan dari pasar ini biasanya dari hasil parkir dan pajak setiap pedagang. Sektor pengeluaran APBD Desa Pajeng ini meliputi perbaikan infrastruktur jalan permukiman warga, perbaikan jalan paving, pembangunan drainase, pembangunan tempat parkir dan kanopi kantor desa, pemasangan tulisan platform kantor desa, dan pemasangan mebel desa. Pengeluaran ini bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur Desa Pajeng supaya warga Desa Pajeng menjadi lebih nyaman, aman, dan tentram. Dengan adanya pendapatan dan pengeluaran APBD tersebut, untuk mensejahterakan warga Desa Pajeng agar menjadi lebih nyaman, damai, dan rukun, serta selalu bergotong royong dan selalu mengedepankan sikap nasionalisme yang tinggi,
dan selalu memiliki perilaku yang rendah hati. Maka desa Pajeng ini akan menjadi desa yang makmur, aman, dan sejahtera. Seperti halnya visi desa Pajeng, yaitu guyup rukun demi terwujudnya desa Pajeng sebagai desa yang mandiri, berbasis pertanian untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas, berbudaya, berakhlak mulia, dan lebih sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Kepala Desa Pajeng, Kecamatan Gudang, Kabupaten Bojonegoro, yang mana letak geografisnya Desa Pajeng, Kecamatan Gudang ini di perbatasan Kabupaten Nganjuk Bojonegoro dan dilintasi jalur provinsi Nganjuk dan Bojonegoro. Dan kemudian di Bojonegoro, Desa Pajeng ini beberapa unggulan di pertanian, ada unggulan termasuk bawang merah dan hasil portfolio di bidang pertanian dan itu salah satu komoditi yang menonjol di bidang pertanian karena letak geografis kami di tengah hutan dan di perbatasan antara hutan Nganjuk Bojonegoro, Nganjuk antara Bojonegoro. Oleh karena itu kami selaku kepala desa di Desa Pajeng ini sangat berharap bahwa satu komoditi unggulan ini bisa bertahan untuk menjadikan suatu kebanggaan dan suatu komoditi yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Di komoditi unggulan bawang merah ini sedikit memerlukan perhatian khusus kaitannya dengan masalah pembiayaan maupun perawatan. Tapi masyarakat kami Desa Pajeng sangat antusias dan sangat bersemangat untuk selalu mempertahankan komoditi bawang merah ini menjadi hasil unggulan di desa kami. Dan yang kedua, karena kami letaknya di lingkungan hutan, warga kami mayoritas juga buruh tani, petani dan buruh tani. Kita juga mengandalkan penanaman tanam jagung atau hasil palawija di sekitaran hutan maupun lahan yang kiranya kebutuhan air kurang itu ditanami jagung. Itu merupakan salah satu produk unggulan palawija jagung yang notabene tanaman komoditi ini sangat mudah perawatannya dan dari segi pembiayaan juga irit. Dan alhamdulillah sudah kurun waktu 2-3 tahun ini harga komoditi jagung sangat bisa dirasakan oleh para warga kami. Dan yang terakhir, karena desa kami letaknya di perbatasan antara Kabupaten Bojonegoro Nganjuk, kami menaruh harapan kepada warga Desa Pajeng bahwasanya marilah selalu berkompetisi untuk menciptakan suatu produk unggulan ini agar menjadi suatu kebanggaan masyarakat Desa Pajeng. Dan nanti akhirnya karena kita sudah dilewati jalur provinsi dan diuntungkan, untuk kedepannya insya Allah kesejahteraan pembangunan di fisik tidak cukup di fisik saja, tapi kita pembangunan di perekonomian warga Desa Pajeng. Alhamdulillah dana desa yang dari pusat sudah bisa kami manfaatkan untuk program-program pembangunan fisik maupun program peningkatan SDM yang lain. Tapi insya Allah kedepannya kita akan meningkatkan lagi kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terakhir saya kira itu kami dari Desa Pajeng kita generasi terus ini menjadikan suatu teladan pada generasi yang akan datang, bahwasanya untuk menjadikan suatu warga yang baik adalah melalui contoh-contoh yang baik. Untuk itu kami ucapkan
banyak-banyak terima kasih kepada masyarakat Desa Pajeng dan kawan tokoh masyarakat Desa Pajeng yang mana selama ini telah bisa menciptakan kondisi situasi di Desa Pajeng ini aman, tentram, dan sejahtera. Sekian dari kami, atas nama Kepala Desa Pajeng, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita bertemu lagi. Hari ini saya ingin mereview apa yang sudah dilakukan oleh salah satu mahasiswa yang mengerjakan proyek video profil desa. Nah, saya hari ini bersama Linda. Halo Linda. Ya, selamat sore Linda. Sore Bu Mita. Iya, terima kasih Linda sudah meluangkan waktunya. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Oke ya, puji syukur. Ya Linda, hari ini perbincangan kita ini untuk membagi pengalaman yang Linda peroleh dari mengikuti kelas praktisi dan mengerjakan proyek kemarin. Ya, Bu. nanti saya akan bertanya, kemudian Linda menjawab. Saya banyak mengulas apa yang Linda sampaikan dalam Google Form di refleksi. Oke, ya. Nah, begini teman-teman ya, salah satunya hal menarik yang disampaikan Linda di Google Form refleksi. Oke, Linda menyampaikan rasa kagum ya setelah melakukan proyek meneliti desanya. Linda menyampaikan rasa kagum. Oke, silakan Linda bisa dibantu saya membacakan yang Linda sampaikan di situ di Google Form. Iya. Dari Google Form refleksi perkuliahan praktisi mengajar ada beberapa hal yang menarik yang Linda sampaikan. Silahkan dibaca. Yang pertama itu ada melalui tugas video profil desa, saya menjadi kagum dengan Desa Pajeng, yang mana Desa Pajeng itu masyarakatnya sangat antusias. Selain antusias, mereka sudah mengedepankan rasa gotong royong. Kemudian kepala desa dan perangkatnya itu sangat welcome kepada masyarakatnya, begitu Bu. Oke, nah yang ingin saya ulas lebih dalam Linda, saya ingin Linda menjelaskan kagumnya Linda terhadap masyarakat Pajek yang mengedepankan gotong royong ini seperti apa di sana gotong royongnya. Baik Bu. Untuk sikap gotong royong di sini itu seperti tingginya rasa peka kepada masyarakat. Yang contohnya seperti ini Bu. Ketika kita mengalami musibah ataupun ketika kita sedang berduka, masyarakat Pajeng itu saling bergotong royong. Ketika sedang berduka, mereka saling bergotong royong dalam hal tentang jenazah dan sampai dengan pemakamannya. Tidak hanya itu juga Bu, mereka juga saling bergotong royong, saling bekerja sama dalam hal musim panen. Ketika masyarakat di Desa Pajeng itu musim panen, mereka selalu bergotong royong membantu memanen hasil panennya yang ada di Desa Pajeng itu mayoritas padi, bawang merah dan jagung begitu Bu. Oke, wow, sangat menarik sekali ya Linda. Ya, kalau mengalami musibah kemudian dibantu bergotong royong itu pasti akan meringankan ya rasa duka itu. Apalagi juga ketika panen ya, pasti ikut senang bersukacita bersama. Oke. Padahal mereka ini bukan kerabat gitu ya, hanya mungkin bertetangga atau kenal, tetapi memiliki rasa peka itu ya untuk saling membantu. Oke, wow, ini merupakan temuan yang luar biasa, Linda ya, dan kearifan lokal yang indah di Desa Pajek ini. Oke, saya juga ingin cerita Linda yang lebih detail ya.
Tadi Linda menyatakan selain gotong royong di desa pajak itu masyarakatnya juga welcome, ya, ramah begitu. Bisa diceritakan keramahannya seperti apa? Baik Bu Mita. Untuk keramahannya itu biasanya ketika kita bersapa dengan teman ataupun tetangga ataupun yang lain, kita meluangkan waktu sedikit untuk kita berbicara, untuk kita saling sharing lah Bu, tentang misal kayak hasil panen. Ketika bapak-bapak di sawah kan mereka kalau mau ke sawah, yang satu sudah di sawah tapi yang satu masih kayak mau berangkat gitu Bu. Mereka saling bertukar, ya, bercengkrama, sharing-sharing bagaimana tanamannya ini. Biasanya kan kalau sekarang itu kan hujannya nggak nentu gitu Bu, musimnya kan nggak nentu. Banyak sekali kalau di sana itu sekarang ketika sudah hujan pertama kali, kalau di sana pertama kali itu mereka sudah menanam jagung, bawang merah dan lain sebagainya. Ketika sudah menanam itu, tetapi hujannya itu nggak nentu Bu, kayak langsung kemarau gitu. Jadi kan ketika mereka sudah resah dan lain sebagainya, mereka sharing gimana caranya kayak Iya, saling berbincang. Iya, saling berbincang Iya. begitu Bu. Oke, nanti saling bertegur sapa, saling menguatkan, saling juga berbagi informasi. Ya Bu. Begitu. Oke. Sangat indah sekali ya. Kehidupan masyarakat di desa pajak, ada gotong royong, ada bertegur sapa, ramah, welcome. Nah, sekarang saya ingin minta pendapatnya Linda. Linda di sini kan sebagai generasi muda, Iya. anak muda, milenial, anak milenial. Menurut Linda sendiri, anak muda saat ini itu bagaimana dalam hal sikap, gotong royong dan keramahannya? Kalau menurut saya anak muda sekarang mungkin kurang ya Bu. Karena apa? Karena mereka sekarang itu kayak bersifat individualis. Karena sifat individualis itu muncul ketika teknologi itu sudah maju. Ketika kita bermain HP lah Bu. Ketika saya bermain HP ataupun di ruangan ini, ketika kita bermain HP, kita nggak akan kayak bercengkrama, bertukar sama, kita fokus saja ke HP itu. Kita tidak bisa kayak bercengkrama, sharing-sharing seperti kayak generasi zaman dahulu kan mereka belum mengenal adanya teknologi handphone lah, belum ada. Handphone juga pun mereka jadul gitu Bu. Kalau sekarang kan sudah versinya Android, mereka sudah kayak bisa ketika tidak bertanya, mereka bisa bertanya di Google lah begitu istilahnya. Oke. Nah, pendapatnya Linda, apa sih Linda bahayanya kalau kita itu hidup individualis atau kita kehilangan rasa jiwa gotong royong, kita juga kehilangan keramahan satu dengan yang lain, itu nanti bahayanya bagi diri kita itu apa? Atau kerugian bagi kita sendiri apa? Pada dasarnya kan kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri lah Bu ya. Kita bakal nanti ketika sekarang kita kayak bisa hidup sendiri, kita individualis, tapi nggak tahu jangka ke depannya, mungkin detik depannya kita nggak tahu apa yang terjadi untuk kita. Kita kan ketika kita ada musibah, kita kan bakal kayak merasa sendiri. Merasa kayak sendiri, kayak nggak punya teman kayak gitu. Tapi kan kita dari musibah itu kita apa itu kayak berpikir, oh ternyata teman itu penting, oh ternyata sikap individualis, aku nggak boleh kayak sendiri, aku harus banyak relasi teman gitu Bu. Oke, jadi supaya juga menghindari perasaan kesepian, loneliness atau keterpurukan gitu ya. Kalau bagi bangsa Indonesia sendiri Linda, apa kerugian yang akan diperoleh bangsa Indonesia kalau masyarakatnya itu menjadi individu, kehilangan rasa gotong royong, kemudian juga kehilangan keramahan. Ke depan itu apa ya menurut Linda kerugian bagi Indonesia? Kalau menurut saya untuk kerugian bagi Indonesia itu mungkin kayak gimana ya Bu? Sulit. Sama dengan
seperti seseorang yang rapuh begitu? Bisa jadi, Bu. Heeh. Kayak kita kan kalau bangsa Indonesia dalam satu kesatuan, mungkin kita dalam pemerintah kita kan juga harus membutuhkan teman. Kita harus banyak relasi untuk sharing perkembangan keuangan lah, Bu. Kan sekarang Kesatuan. iya gitu. Kayak kita bakal membutuhkan teman. Kita nggak bakal bisa sendiri, jalan sendiri itu nggak bisa karena kita sebagai makhluk sosial, yang mana makhluk sosial itu kan mereka tidak bisa berdiri sendiri gitu, bakal apa itu kayak membutuhkan teman gitu. Meskipun sekarang kita kayak individu, kayak kita kemana-mana sendiri dan lain sebagainya, tapi di sisi lain kan mereka tetap memerlukan teman, tetap memerlukan suatu kayak komunitas teman untuk sharing-sharing ketika kayak individualis, ketika permasalahan di Sima sendiri kan mereka bakal kayak stres gitu, bukan nggak ada teman untuk sharing, bercerita permasalahannya untuk mencari solusinya, itu nggak, mereka akan memendam permasalahan itu sendiri. Biasanya kan sekarang banyak sekali kayak bunuh diri dan lain sebagainya gitu. Oke, berarti bisa saya tarik kesimpulan kalau bangsa Indonesia masyarakatnya individu, kehilangan gotong royong dan keramahan, sama seperti seorang yang rapuh, ya, rawan bunuh diri, perekonomian juga tidak bisa berkembang, tadi keuangan kata Linda, tidak ada kesatuan, itu ya rapuh, mudah hancur itu ya. Oke, baik Linda. Nah, kemudian ada hal menarik Linda di Google Form refleksi. Linda menyampaikan saat shoot video itu Linda itu selalu mengawali dengan minta izin terlebih dahulu sebelum merekam orang dalam membuat video. Jadi tidak asalnya orang merekam gitu, tapi izin, walaupun itu mungkin hanya berpapasan saja, tapi Linda tetap minta izin. Ya. Mengapa Linda? Ya, menurut saya itu kan saya kan hidup di desa ya, Bu ya. Pastinya hidup di desa itu kayak nggak kalah baiknya, nggak kalah menariknya. Kita kan selalu mengedepankan etika dan moral yang tertanam pada diri kita sendiri, begitu Bu. Karena apa? Ketika kita merekam seseorang secara sengaja itu termasuk kan mengganggu privasi seseorang. Ketika kita tidak meminta izin kepada orang yang kita video, kan kita nggak tahu orang tersebut mau nggak kita video. Maka dari itu kan kita perlu izin. Mungkin Ibu, Bapak, mohon izin, saya mau memvideo kegiatan Bapak hari ini untuk melengkapi tugas lah, Bu, kayaknya gitu. Itu kan hal sepele, tapi kan itu kayak menurut saya itu sangat bermanfaat gitu. Kan nggak semua orang mau di-shoot gitu loh, Bu, dalam video itu kan nggak semua orang gitu. Iya, berarti dalam hal kesopanan, kesopanan juga. Nah, kayaknya ini juga perlu ya ditingkatkan pada generasi muda. Selain nilai gotong royong, kemudian nilai keramahan, juga nilai kesopanan ya. Tidak hanya mengedepankan tujuan kita, tapi tetap kita dalam mencapai tujuan memperhatikan etika, sopan santun seperti itu. Nah, terakhir ini Linda. Iya, Bu. Nah, saya ingin Linda berbagi ya pada teman-teman yang menyaksikan ini, berbagi masukannya Linda supaya mereka teman-teman ini juga memiliki kepekaan seperti yang Linda miliki. Apa sih yang harus dipikirkan teman-teman itu di pikirannya supaya muncul rasa gotong royong, rela bergotong royong, ramah, dan juga sopan. Itu tadi saya rasa bukan hanya orang yang hidup di desa, semuanya baik di desa, di kota harus izin dahulu dan lain sebagainya gitu. Nah, oke Linda, silakan dibagi motivasinya untuk teman-teman. Baik, teman-teman, untuk masukan dari saya itu meningkatkan rasa kepekaan diri dalam setiap individu.
terhadap lingkungan sekitar. Ketika rasa kepekaan ini muncul, maka karakter pada anak generasi muda ini akan selalu tercapai untuk memiliki karakter yang suka bergotong royong dan memiliki sikap ramah. Karena apa? Kepekaan diri seseorang itu gimana ya, Bu? Kayak kepekaannya seseorang itu hanya muncul dari diri sendiri. Ketika kita nggak peka terhadap teman lah, Bu, kita kan mesti kayak gimana ya, kalau orang nggak punya kepekaan terhadap teman kan mesti temannya, kalau saya bersama dengan teman saya, ketika teman saya kesulitan tapi saya nggak peka, tapi saya nggak peka terhadap kesulitan mereka, nggak tahu saya perasaannya teman saya itu gimana dengan saya, kan begitu, Bu. Jadi kan harus ada rasa peka terhadap diri, peka terhadap teman, begitu, Bu. Oke, jadi yang bisa membuka itu juga hanya diri sendiri, dan juga harus peka bukan hanya pada orang lain, tapi hati nuraninya diri sendiri juga dibuka, ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Linda. Bu, Ya, sama-sama. semoga apa yang Linda sampaikan menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin. Ya, meningkatkan karakter Linda unggul, saya yang mendengar, juga teman-teman yang menyaksikan. Nah, teman-teman, terakhir dari saya ingin menyampaikan, jadilah anak muda yang memiliki prinsip. Jangan terseret dengan arus dunia. Karena anak muda itu kuat, anak muda itu perkasa, dan anak muda itu menang, dapat mengalahkan yang jahat. Jadilah teladan, jangan mau dipandang remeh. Kita menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan dan kesucian kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk program kuliah praktisi yang telah menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Pancasila.